Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram gula pasir, tambahkan 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa, 800 ml air, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu, bagi pudingnya menjadi 4 bagian. Untuk bagian pertama, ini saya ambil sebanyak 200 ml. Setelah itu, tambahkan dengan pewarna makanan kuning muda secukupnya, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang ke dalam cetakan, tuang jangan sampai penuh, kira-kira 1/4 dari cetakan. Dan untuk cetakan ini saya menggunakan cetakan kue talam diameter 5 cm atau ukuran 5 cm. Setelah itu, biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Kemudian ambil lagi puding bagian kedua sebanyak 200 ml, tambahkan 1 saset kental manis putih. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, sisihkan dulu. Untuk puding kuning yang sudah dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan. Dan ini hasilnya setelah dikeluarkan. Setelah itu, sisihkan dulu. Setelah itu, untuk puding susunya, tuang ke dalam cetakan. Tuang jangan sampai penuh, kira-kira 1/4 dari cetakan. Dan setelah selesai, kemudian untuk puding warna kuning, masukkan ke dalam puding susu. Nah, seperti ini ya, dan lakukan hingga selesai. Dan setelah selesai, kemudian biarkan pudingnya sampai dingin dan mengeras. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan. Setelah dikeluarkan dari cetakan dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Untuk puding bagian ketiga, ini saya ambil sebanyak 350 ml, kemudian tambahkan dengan 1 saset kental manis putih. Kemudian tambahkan pewarna makanan kuning muda secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, tuang ke dalam cetakan, tuang setengah dari cetakan, jangan sampai penuh ya. Dan untuk cetakan, ini saya menggunakan cetakan kue talam diameter 5 cm. Setelah itu, masukkan puding susunya. Kemudian untuk sisa puding kuningnya tuang kembali sampai penuh. Setelah itu, biarkan pudingnya sampai dingin dan mengeras. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan. Setelah itu, belah pudingnya menjadi 4 bagian, tapi jangan sampai putus. Kemudian masukkan ke dalam mika dan rekahkan pudingnya supaya bisa mekar. Nah, hasilnya seperti ini. Dan lakukan sama halnya hingga selesai. Untuk satu resepnya ini menghasilkan 16 buah puding dengan menggunakan cetakan kue talam diameter 5 cm. Dan setelah pudingnya selesai dimekarkan semua seperti ini, kemudian sisihkan dulu.
Untuk sisa puding bagian keempat sebanyak 50 ml. Karena ini sudah beku, jadi saya panaskan kembali, tambahkan sedikit air, kemudian aduk-aduk sampai pudingnya mencair. Setelah itu tuang puding beningnya ke dalam puding jeruk. Nah, tuang sedikit demi sedikit. Ini tujuannya supaya puding jeruknya bisa kokoh dan bisa mekar cantik. Dan ini hasil puding jeruknya setelah dingin dan mengeras, sudah siap dinikmati. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak, segar. Selain rasanya enak, cara bikinnya pun sangat mudah sekali. Bahan-bahannya pun sangat ekonomis. Cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan. Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 800 ml air. Setelah itu, aduk-aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya mendidih. Setelah pudingnya mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu, bagi pudingnya menjadi 4 bagian. Untuk bagian pertama, ini saya ambil sebanyak 250 ml. Setelah itu, untuk puding bagian pertama sebanyak 250 ml, tambahkan pewarna makanan kuning secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, tuang ke dalam cetakan. Siapkan cetakan kue talam ukuran 5 cm, kemudian tuang pudingnya. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira 1/4 dari cetakan. Setelah selesai dituang semua, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan. Setelah dikeluarkan dari cetakan semua dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Kemudian saya ambil lagi puding yang kedua sebanyak 250 ml, kemudian tambahkan 1 saset kental manis putih. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuang ke dalam cetakan. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira 1/4 dari cetakan. Setelah selesai dituang, kemudian masukkan puding warna kuning. Setelah itu, biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan dan hasilnya seperti ini. Dan lakukan sama halnya hingga selesai. Setelah selesai dikeluarkan dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk bagian puding yang ketiga sebanyak 250 ml, tambahkan 1 saset kental manis putih. Setelah itu, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan pewarna makanan oranye secukupnya. Setelah itu, aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata.
Setelah itu tuang ke dalam cetakan. Tuang setengah dari cetakan, jangan sampai penuh ya. Setelah dituang semua, kemudian masukkan puding susunya. Setelah itu, tuang sisa puding warna oranye di atasnya sampai semuanya tertutup. Oh iya, untuk puding warna kuning dan orange kalian bisa menambahkan dengan bubuk nutrisari rasa jeruk atau disesuaikan dengan selera saja. Dan setelah selesai dituang semua, kemudian biarkan pudingnya sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan dari cetakan. Dan ini tadi sebagian sudah saya keluarkan, dan maaf tadi lupa kamera tidak saya on-kan. Setelah dikeluarkan, kemudian belah menjadi 4 bagian, tapi jangan sampai putus ya. Kemudian pindah ke dalam mika. Jika pudingnya sulit untuk mekar, kalian bisa menambahkan dengan potongan puding di bawahnya sebagai pengganjal. Nah, hasilnya seperti ini, mekar cantik. Dan lakukan sama halnya hingga selesai. Dan untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Dan setelah selesai pudingnya sudah dibelah semua, kemudian tambahkan atau siram dengan puding bening. Untuk puding bening ini tadi sisa 50 ml, kemudian saya panaskan kembali. Ini saya siram tujuannya supaya pudingnya tidak nutup dan bisa mekar terus. Dan untuk satu resepnya ini menghasilkan sekitar 18-20 buah puding dengan menggunakan cetakan ukuran 5 cm. Dan ini hasil pudingnya setelah dingin sudah siap dinikmati. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak dan segar. Selain rasanya enak, tampilannya sangat menarik. Cocok sekali sebagai ide jualan atau hidangan di saat ada acara keluarga. Demikian resep dari saya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.